Dengan bangga kami mempersembahkan kepada kalian ulasan seri berjudul The Blacklist. Bercerita tentang seorang penjahat kelas kakap bernama Raymond Red Reddington yang menyerahkan diri kepada FBI untuk membantu mereka memburu orang-orang yang terdaftar dalam daftar hitam miliknya. Daftar hitam itu berisi nama dan data dari para penjahat, koruptor, dan teroris paling berbahaya di dunia yang diburu dan yang tidak terdeteksi apapun. So, without any further ado, let's get into it. Scene dibuka dengan memperlihatkan Reddington yang dikeluarkan dari sel khususnya untuk diinterogasi menggunakan alat pendeteksi kebohongan. Di lain sisi, agen Harold Cooper menggunakan rapat bersama para petinggi FBI untuk membahas terkait keinginan Reddington yang harus FBI kabulkan apabila mereka ingin bekerja sama dengannya. Elizabeth Keene pun demikian. Ia menjalani serangkaian tes untuk menyatakan bahwa ia tak mengenal siapa itu Raymond Red Reddington dan tak pernah bekerja sama dengannya. Karena ingin membuktikan data yang ia berikan selalu faktual, kali ini Reddington memberitahu FBI bahwa pada pukul 11 pagi akan ada kecelakaan di Taman Decatur Industrial. Harold Cooper yang telah menerima informasi itu langsung menyebarkan beritanya kepada atasannya. Namun sayang sekali, atasan Cooper tak mau mempercayai setiap perkataan dari Reddington yang telah mereka anggap sebagai penjahat kelas kakap. Bahkan atasan Cooper akan merilis kepada publik jika mereka telah menangkapnya. Meskipun atasannya menolak, pihak FBI tetap berusaha mencari tahu apa yang akan terjadi di taman tersebut. Ketika agen Ressler sedang bertugas, ia tiba-tiba mendapat himbauan untuk segera mengosongkan rel kereta karena sebentar lagi akan terjadi sebuah kecelakaan. Benar saja. Sebuah kereta melaju dengan kencang dan menghantam kereta lain yang menimbulkan korban sebanyak 60 orang. Scene berpindah, menampilkan Elizabeth Keene satu-satunya orang yang Reddington percayai untuk ia ajak bekerja sama. Karena Elizabeth mulai mengetahui bagaimana cara Reddington bekerja, ia menegaskan kepada Reddington bahwa mereka hanya akan melakukan sesi tanya jawab. Kemudian, Elizabeth meminta Reddington untuk menjelaskan terkait kecelakaan kereta yang terjadi di Taman Decatur Industrial tersebut. Reddington memastikan bahwa insiden tersebut bukanlah kecelakaan, melainkan sesuatu yang telah direncanakan secara pasti. Pelakunya bukanlah orang biasa, ia bertanggung jawab atas beberapa pembunuhan terencana dan selalu terlihat seperti sebuah kecelakaan. Lalu Reddington dibawa ke ruang informan untuk membantu FBI lebih lanjut mencari tahu siapa pelaku dari kecelakaan itu. Bangunan runtuh di Moskow, lebih dari 7 tahun 3.000 warga telah tewas adalah beberapa kasus yang dilakukan oleh pekerja lepas. Setidaknya itulah sebutan bagi orang yang akan FBI tangkap kali ini. Karena pekerja lepas tak pernah memiliki jadwal pasti untuk melakukan aksinya, maka dari itu Reddington akan membuat sebuah pertemuan dengannya dengan syarat ia hanya ingin mengajak Elizabeth Keene untuk terbang menuju Montreal tanpa diawasi oleh pihak FBI. Reddington juga meminta Elizabeth untuk mengenakan gaun pada malam nanti. Mereka kemudian diterbangkan menuju Montreal untuk pergi ke sebuah restoran ternama. Setelah disambut dengan baik oleh pelayan, mereka langsung memesan secangkir wine dan Reddington mengajak Elizabeth berbicara yang tak sama sekali memiliki hubungan dengan orang yang sedang mereka cari. Meskipun FBI dilarang untuk mengikuti mereka, tetapi agen Ressler tetap saja ikut terbang menuju Montreal untuk mengawasi mereka berdua. Ketika dirasa percakapan telah cukup, Reddington tiba-tiba melarikan diri dan menyalakan alarm darurat yang membuat Ressler panik dan langsung berusaha mencari keberadaan dirinya. Ia menyalahkan Elizabeth karena telah membiarkan Reddington pergi. Namun ketika mereka panik, mereka berdua justru menemukan Reddington yang sedang terduduk di dalam van milik FBI. Reddington menjelaskan jika ia telah menemukan korban selanjutnya dari sang pekerja lepas. Kali ini, korbannya merupakan seorang aktivis hak asasi manusia bernama Floriana Campo. Foto itu ia berhasil dapatkan ketika ia menukarkan topinya kepada pelayan yang pertama kali bertemu mereka di pintu. Akhirnya, pada keesokan harinya Elizabeth langsung menghampiri Floriana Campo untuk meminta izin melindunginya. Secara terang-terangan, Elizabeth memberitahu bahwa Floriana telah menjadi target pembunuhan oleh seseorang. Setelah itu, mereka mulai mengumpulkan informasi mengenai data pribadi milik Floriana. Dikabarkan, Floriana telah giat dalam menggagalkan aksi-aksi perdagangan manusia di Amerika Serikat. Namun, 3 tahun yang lalu suami Floriana dibunuh oleh kartel Eberhard yang dikenal sebagai kartel perdagangan manusia terkejam di Eropa.
Pada tahun 2008, pemimpin Eberhard ditemukan tewas yang membuat kursi pimpinan mereka kosong hingga saat ini. Yang jelas, kartel Eberhard dikenal akan kekejamannya. Rencana yang telah Elizabeth dan Ressler rencanakan adalah mereka akan beraksi esok hari pada acara yang akan dihadiri oleh Floriana. Karena mereka yakin sang pekerja lepas telah merencanakan pembunuhannya selama berbulan-bulan. Tetapi karena mereka tak pernah mengenali tampang dari pekerja lepas, mereka akhirnya kembali memanggil Reddington untuk membantu mereka. Sebelum Reddington mempertimbangkan untuk membantu para FBI, ia ingin setiap permintaannya dikabulkan terlebih dahulu, yaitu chip 8mm yang ditanamkan ke dalam lehernya, 2 orang pengawal pribadi bernama Dembe dan Luli Zeng yang telah menjadi orang kepercayaan Reddington. Pimpinan FBI akhirnya setuju dengan setiap permintaan yang Reddington inginkan dengan satu syarat. Ia pun harus memasukkan orang kepercayaannya, yaitu seorang agen CIA bernama Miran Malik. Setelah semua permintaan Reddington dikabulkan, ia pun dilepaskan dari selnya untuk dipertemukan dengan Dembe dan Luli Zeng. Saat mereka bertemu, Reddington langsung memeluk Dembe dan Luli Zeng begitu erat karena ia sangat merindukan mereka berdua. Dan setelah itu, Ressler memberi daftar hadir di acara yang akan Floriana hadiri. Namun, Reddington tak menyangka jika ternyata beginilah cara FBI bekerja. Ia ingin namanya dimasukkan ke dalam daftar hadir tamu tersebut agar ia bisa mengawasi tamu secara langsung. Dengan terpaksa, FBI pun memasukkan nama dari Reddington. Pada malam harinya, mereka langsung melakukan pengamanan. Setiap orang yang hendak berbicara dengan Floriana selalu mereka jadikan sebagai tersangka. Bahkan, ketika Floriana sedang berbicara dengan seorang pria, Elizabeth langsung bertanya apa yang terjadi. Floriana menjawab jika ia baru saja mendengar kabar kapal yang ia bersama timnya lacak telah menghilang. Diduga, kapal tersebut mengangkut 60 gadis yang akan diperjualbelikan. Ketika Elizabeth hendak menawarkan diri untuk menelpon biro, Floriana justru menolaknya dengan alasan pihak FBI terlalu lambat. Kemudian, Floriana harus memberikan sedikit pidato kepada para tamu yang telah hadir di acara tersebut. Saat Floriana sedang memberikan pidato, Reddington mengawasi sekitar. Lalu, ia melihat seorang pelayan menggunakan baju putih yang diduga adalah sang pekerja lepas. Ia langsung memberitahu hal itu kepada Elizabeth dan memintanya untuk segera mengamankan area. Karena Elizabeth berteriak, hal itu membuat pekerja lepas ketakutan dan langsung berusaha untuk melarikan diri. Meskipun sang pekerja lepas sempat terpojok, ia masih bisa melarikan diri hingga akhirnya pekerja lepas tertangkap setelah Elizabeth berhasil menabraknya. Lalu, pekerja lepas pun langsung dibawa ke ruang interogasi untuk diberi pertanyaan terkait siapa yang telah menyewanya. Pada interogasi pertama, pekerja lepas masih belum mau memberi nama orang yang telah menyewanya. Tapi, setelah Malik menekan tulangnya yang patah, pekerja lepas itu merasa kesakitan hingga akhirnya ia memberi satu nama yang telah menyewanya, yaitu Raymond Red Reddington. Dengan seketika, Ressler langsung menelepon Elizabeth dan memberitahu bahwa orang yang telah menyewa pekerja lepas adalah Reddington. Reddington ingin membuat sebuah pembunuhan. Reddington sengaja menyewa pekerja lepas agar mengalihkan perhatian mereka karena ia ingin membuat Floriana sendirian. Di situasi yang lain, ketika Elizabeth sedang menerima telepon dari Ressler, Reddington tiba-tiba muncul di kamar Floriana. Melihat keberadaan Reddington, Floriana lantas langsung berteriak. Secara lantang, ia mengatakan bahwa Reddington takkan pernah menyukainya. Lalu dengan santai, Reddington bertanya-tanya mengapa Floriana bisa memiliki dua wajah yang dimana sisi buruknya selalu bisa ia tutupi dengan sisi kebaikannya. Usut demi usut, ternyata Floriana lah yang telah membunuh suaminya sendiri dan dirinya juga menjabat sebagai pemimpin dari kartel Eberhard. Karena khawatir dengan kondisi Floriana, Elizabeth langsung meminta Dembe untuk membukakan pintu kamar milik Floriana. Saat Elizabeth datang ke kamarnya, Floriana langsung memberitahu bahwa Reddington berusaha untuk membunuhnya. Sekali lagi, Reddington begitu santai menunggu momentum tiba. Dan ketika momentum itu datang, Floriana tiba-tiba teracuni oleh suatu zat yang perlahan membuatnya sekarat. Masih tak percaya dengan setiap perkataan Reddington, Elizabeth berusaha mencari bantuan agar Floriana bisa kembali bernafas. Namun Reddington memperingatinya untuk membiarkan Floriana memberitahu mereka terlebih dahulu tentang apa yang sebenarnya terjadi. Kemudian, ia akan memberikan obat penawarnya. Pada akhirnya,
Elizabeth percaya bahwa Floriana adalah wanita jahat yang memiliki dua wajah. Hal itu ia benarkan saat berhasil menemukan kontainer yang berisi para gadis yang hendak dijual belikan. Reddington hanya tersenyum, lalu ia merayakan kemenangan itu bersama rekan-rekannya. Sementara Elizabeth lebih memilih membawa pulang Tom yang perlahan telah pulih. Meskipun telah pulih, Elizabeth masih harus mencerna otaknya apakah ia harus kembali mempercayai suaminya atau justru mempercayai perkataan dari Reddington. Dan di scene terakhir, ia menemukan sebuah file berisi latar belakang dari dirinya sendiri di saku milik Tom. Di file itu berisi sebuah video yang menampilkan Tom yang sedang menjelaskan terkait siapa seorang Elizabeth